Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para sadidah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, wabil khusus nikmat hidayah, taufik, kesehatan, kemudahan, kesempatan kepada kita semuanya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling berwasiat untuk meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita di 10 hari yang pertama ini dalam rangka untuk meningkatkan status kita, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asatidzah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 10 penghalang azab. Kita sebagai seorang muslim pasti mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat. Sukses yang sebenarnya sebagaimana yang Allah firmankan di surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya akan dipenuhi pahala bagi kalian, balasan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka itu adalah keberhasilan, kesuksesan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah tidak lain kecuali kesenangan yang memperdaya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan pesan kepada kita, di antaranya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah ketika nanti di akhirat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Ta'ala. Kita semuanya pasti berharap seperti itu, sehingga kita perlu untuk membersihkan dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga pada saat kita diwafatkan Allah Ta'ala dalam keadaan yang husnul khotimah, dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebagaimana yang Allah firmankan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan baik. Maka yang diwafatkan ya oleh para malaikat dalam keadaan yang baik, dan yaquluna, mereka mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera kepada kalian, udkhulul jannata, masuklah ke surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan oleh apa yang telah kalian kerjakan, di surat An-Nahl ayat 32. Para ulama beda pendapat apakah kita masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah ataukah karena amalan kita. Dua pendapat ini tidak perlu kita konfrontasikan, justru keduanya bisa saling kita padukan. Bahwa ketika Allah Ta'ala berkenan memberikan rahmat-Nya kepada manusia, maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada manusia, kepada setiap muslim untuk melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan. Yang dengan amal-amal kebaikan itulah, maka dia dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala.
Dan rahmat Allah bukan hanya kita dapatkan di akhirat, tapi rahmat Allah kita dapatkan di dunia. Kita diberikan kemudahan, fadilah-fadilah yang sangat banyak dalam melakukan amal-amal kebaikan, itulah rahmat Allah. Kita berpuasa pada bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itulah rahmat Allah. Kita melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah di masjid, fadlu sholatil jama'ati ala sholatil fardi bi sab'in wa ishrina darajah, itu adalah rahmat Allah. Kita dilipat gandakan dalam bersedekah pahalanya, itulah rahmat Allah. Kita membaca huruf-huruf ayat dalam Al-Quran, yang satu huruf dilipat gandakan menjadi 10, alif lam mim berarti menjadi 30 pahalanya, itulah rahmat Allah. Jadi semuanya bisa kita sinergiskan. Ketika rahmat Allah diberikan kepada kita, maka kita akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan, yang dengan amal-amal itulah kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini perlu kita berupaya melakukan al-asbab, ya, di antara sunnah Rabbaniyah, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku untuk alam raya, yaitu al-akhdu bil asbab. Kita melakukan sebab-sebab yang dengan itulah Allah mendatangkan akibat-akibat yang baik. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat-akibat yang baik, hasil-hasil yang baik itulah diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ada 10 penyebab penghapus daripada dosa ataupun kesalahan kita. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita manusia pasti salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam pasti salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah yang bertaubat. Tidak ada di antara kita yang suci, yang bersih. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, bapak kita, telah melakukan kesalahan kekhilafan. Tetapi Nabi Adam menyadarinya, sehingga bertaubat, dan dengan itulah Allah menerima taubatnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah iktiraf, pengakuan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang dengan itulah Allah menerima taubatnya. Berbeda dengan iblis yang melakukan kesalahan tetapi tidak mengakui kesalahannya, bahkan ada unsur kesombongan, maka Allah melaknat iblis sampai akhir dan dipastikan masuk ke neraka nanti di akhirat, sehingga iblis banyak mencari teman untuk berada di neraka nanti. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, dan seterusnya, ya, sumpah iblis di hadapan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan adalah seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Hadis sahih, riwayat hadis hasan, ya, riwayat daripada Ibnu Majah. Jadi kalau orang yang masuk Islam, ya, sebelumnya orang kafir, kemudian dia masuk Islam, maka Islamnya itu bisa menghapus segala kekurangan kesalahan dia. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam bisa menutup segala macam kesalahan orang ini sebelum masuk Islam. Para mu'alaf itu seolah-olah terlahir kembali, ya, membuka lembaran baru. Nah, begitu pula orang-orang Muslim yang sudah Islam sejak kecil, sudah Muslim sejak dalam kandungan, kemudian lahir dalam keluarga yang Muslim, terus dia pada saat sudah mukallaf melakukan kesalahan, kekhilafan dan dosa, terus dia bertaubat, maka yang sebagaimana janji Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari kesalahan, maka dia seolah-olah tidak melakukan dosa tersebut. Artinya Allah mengampuni dosa-dosanya.
baik itu dosa kaitannya dengan hak Allah ataupun dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Maka mari kita terus memperbarui taubat kita setiap waktu, setiap saat. Yang kedua, yang bisa menghapus dosa-dosa kita adalah dengan beristighfar. Ini sebenarnya bagian daripada taubat, tetapi lebih spesifik, yaitu dengan lisan kita. Banyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah, hadis yang sahih. Semakin banyak orang beristighfar, maka dia semakin mendapat keberuntungan yang banyak. Di catatan amalnya nanti banyak. Dalam sehari dia beristighfar 1000 kali, alhamdulillah. Dalam sehari dia beristighfar 2000 kali, 3000 kali, bahkan 5000, 10.000. Semakin banyak beristighfar, maka semakin banyak dia mendapatkan fadilah. Apakah di akhirat nanti ataukah di dunia. Orang yang rajin beristighfar banyak sekali mendapatkan keuntungan. Ya, di antara hadis menyebutkan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Orang yang rajin beristighfar, maka Allah jadikan kegundahannya, kekhawatirannya itu menjadi kesenangan. Wa min kulli dhikin makhraja. Setiap kesulitan itu akan diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari cara yang tidak dia sangka-sangka. Itulah ya istighfar ya, bagaimana kisah seorang pembuat roti yang sudah lama sekali berobsesi ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Dan pada saat yang sama Ahmad bin Hanbal, beliau berjalan jauh dari Baghdad menuju ke Syam, tidak ada maksud dan tujuan. Ternyata Allah berkenan untuk mempertemukan beliau dengan pembuat roti ini, yang selalu dan rajin beristighfar, memohon ampun ya dengan lesannya itu. Segala hajat dan kebutuhannya akhirnya terpenuhi semuanya, termasuk adalah ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Dengan memperbanyak istighfar, dosa-dosa akan diampuni dan kita akan dipenuhi hajat-hajat kebutuhan kita. Yang ketiga adalah dengan melakukan al-hasanat al-mahiyat. Kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan segala macam kesalahan. Seperti di surah Hud ayat 114, wa aqimis shalah tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Kerjakanlah, dirikanlah sholat pada saat di kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, serta pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghapuskan amal-amal kesalahan, menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud 114. Jadi innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan segala macam kesalahan. Begitu pula dalam hadits Nabawi, beliau memberikan pesan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang buruk ya, berikutnya dengan perbuatan yang baik, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi segala macam kesalahan tadi sudah saya sampaikan pasti pernah kita lakukan. Maka bagaimana kita ya melakukan semacam mu'aqobah, memberikan sanksi yang positif pada diri kita supaya amal-amal yang buruk yang sudah kita lakukan terhapus dengan sanksi yang positif, yaitu dengan melakukan amal-amal yang positif, amal yang baik sesudahnya. Dan banyak hadis yang memberikan penjelasan kepada kita, ya diantaranya al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma, antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya bisa menghapuskan kesalahan di antara keduanya,
Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ini sempat kita diskusikan di antara dalil yang dipakai oleh saudara kita yang melakukan umroh berkali-kali ketika di tanah suci, ya karena mereka ingin supaya terhapus dosa kesalahannya di sana. Kemudian ada lagi hadis yang bisa dijadikan sebagai referensi, ya. Man hajjal baita walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummu. Siapa yang berhaji ke Baitullah, dia tidak rafas, tidak berkata-kata, berlaku cabul, tidak berlaku fasik, maka dia pulang seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, tidak membawa dosa dan kesalahan. Sehingga biasanya pada saat orang yang pulang dari tanah suci, para tamu minta doa kepada tuan rumah yang baru pulang haji. Bukan seperti mitos-mitos yang diyakini oleh masyarakat, dia masih dikelilingi oleh malaikat selama 40 hari 40 malam, ya. Walaupun bukan jamaah haji, siapapun yang berada di majelis ilmu, di majelis zikir, ya pasti dikelilingi malaikat. Malaikat rahmat berada di rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, didirikan sholat. Itu tidak hanya terbatas pada orang yang pulang haji saja. Siapapun punya kesempatan, ya. Tapi alasan yang lebih tepat adalah karena orang ini terhapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, sehingga doanya insya Allah lebih mustajab, lebih direspon dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada lagi hadis yang lainnya, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanaba al-kabair. Antara sholat 5 waktu, antara satu Jumat dengan yang berikutnya, antara Ramadan satu dengan yang berikutnya, bisa menjadi penghapus antara masing-masing waktu itu apabila orang ini menjauhi dosa-dosa besar. Satu saat Abdullah bin Ummi Maktum, yang kita tahu beliau adalah seorang sahabat yang tidak bisa melihat, yang buta, tidak punya penuntun. Tetapi betapa semangatnya Abdullah bin Ummi Maktum berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Tiba-tiba di tengah jalan tersandung, terjatuh, dan ya ada yang terluka di bagian tubuhnya. Maka dia tetap semangat ingin melanjutkan. Tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang menuntun Abdullah bin Ummi Maktum sehingga sampai ke masjid. Maka saat itulah Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan terima kasih, wahai pemuda yang telah mengantarkanku ke masjid, sehingga saya tidak terjatuh lagi. Terus diajak sholat pemuda ini, ternyata dia nggak mau. Loh, kenapa kamu nggak mau? Bukankah kamu muslim sama-sama dengan kita? Kata pemuda ini, tidak. Sesungguhnya saya ini iblis. Loh, kenapa iblis kok memberikan bantuan kepada saya, berbuat baik kepada saya? Kata iblis, bagaimana? Iya, pada saat Anda terjatuh dari tersandung tadi, maka Allah mengampuni separuh dosa-dosamu. Saya tidak ingin kamu melanjutkan perjalanan terus terjatuh lagi sehingga semua dosa-dosamu terampuni, maka saya tuntun sampai ke masjid ini. Nah, rupanya seperti itulah hilah, ya, atau tipu daya iblis, seolah-olah mau membantu kebaikan kepada sesama manusia, maksudnya, ya, seolah-olah berbuat baik, tetapi ternyata dia punya maksud yang buruk. Nah, itulah. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran, kalaupun kita ada halangan, ada rintangan, ya, yang menghadang di tengah jalan pada saat kita melakukan kebaikan, maka pasti di situ ada imbalan yang setimpal dari Allah Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat jamaah ke masjid satu langkah, maka Allah mengangkat derajatnya dan menghapus satu kesalahannya. 2 langkah, 2 derajat ketinggian kemuliaan dia dapatkan, 2 dosa diampuni, dan semakin banyak langkah yang diayunkan, maka semakin tinggi derajatnya dan semakin terhapus kesalahan-kesalahannya.
Jadi itulah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus segala macam dosa dan kesalahan. Yang keempat, di antara sebab penghapus dosa adalah musibah, penderitaan, dan ujian yang kita hadapi. Bagaimana yang banyak disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, bahwasanya setiap musibah yang kita dapatkan tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat ke-22, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi apakah di bumi ataukah pada diri kalian kecuali sudah ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Semuanya itu menurut Allah adalah hal yang mudah. Allah menentukan takdir semuanya dengan sangat mudah. Allah Maha Pencipta dan menentukan semuanya. Sehingga apapun yang terjadi berupa musibah, hal yang tidak mengenakan, maka harus kita terima dengan ridha, dengan sabar, dengan ihtisaban. Yang paling penting di sini ihtisaban. Ketika kita sabar itu menerima musibah harus dengan ihtisaban, yaitu apa? Mencari atau mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan, yaqulullahu subhanahu Allah berfirman, ibna Adam, in sabarta wahtasabta inta as-sadmatil ula, lam ardu laka thawaban dunal jannah. Wahai manusia, apabila engkau bisa bersabar dan ihtisaban, ihtasabta, engkau mencari, mengharap pahala dari Allah, inta sadmatil ula, pada saat mendapatkan musibah pertama, ya. Musibah pada awal-awal waktu itu memang sangat-sangat menentukan ya pada waktu selanjutnya, dan itu sangat menyedihkan. Kalau kita bisa bersabar dan mencari pahala dari Allah, maka janji Allah apa? Lam ardolaka dunal jannah. Aku tidak ridho kepadamu balasannya selain daripada surga. Tidak ada balasan yang Allah berikan kepada orang yang bersabar, orang yang mencari pahala dari musibah yang dia dapatkan, kecuali balasannya adalah surga dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Kemudian ada 7 macam musibah yang menjadikan seseorang itu diampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala husnin, wala adha, wala ghammin, hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Ada 7 macam musibah yang disebutkan di sini. Tidaklah menimpa kepada setiap muslim. Yang pertama apa? Min nasobin. Berupa kelelahan, keletihan, kecapean. Apakah karena bekerja, ataukah karena belajar, beraktivitas, yang melakukan amal-amal baik, terus dia capek, dia lelah, maka pahalanya besar ya. Ada hadis lain yang mengatakan, man amsakalan min amaliyatihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang pada sore harinya capek, lelah dari bekerja, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis lain yang mengatakan, innahu minadz-dzunub la yukaffiruha sholatu wala shaum. Ada di antara dosa kesalahan manusia yang tidak bisa Allah ampuni oleh puasa atau oleh sholat. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma yukaffiruha ya Rasulullah, apa yang bisa menghapuskan dosa kesalahan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-humum min talabil ma'isyah. Semangat dalam rangka mencari ma'isyah. Itu yang bisa menghapuskan sebagian dosa dan kesalahan muslim ya. Jadi min nasobin. Apabila seseorang ditimpa kecapean, kelelahan dari apapun, maka ini bisa pada akhir hadis nanti disebutkan bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Yang kedua wala wasobin, yaitu berupa penyakit
sakit, rasa sakit baik yang kita alami atau yang dialami oleh anggota keluarga, anak kita ataupun istri kita yang mendapatkan sakit sehingga pasti sebagai kepala rumah tangga kita harus mengurusnya, maka dalam hal ini siapapun yang terkena penyakit dan dia bisa bersabar, maka akan bisa menghapus kesalahannya. Yang ketiga, wala hammin, kekhawatiran. Ini kaitannya dengan masa depan. Sesuatu yang belum terjadi, khawatir tentang sesuatu ya, pekerjaan, khawatir tentang tanggung jawab, khawatir tentang amanah, khawatir tentang misalnya dia melakukan perjalanan yang jauh, jangan-jangan terjadi begini begitu, khawatir ya dan sebagainya, maka dalam hal ini harus dihapus dengan husnudzon ya, berbaik sangka, belum terjadi. Apapun yang belum terjadi harus diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang keempat adalah wala husnin. Kesedihan ini biasanya yang terjadi pada masa lalu, sehingga dampaknya kita sedih hari ini. Segala kesedihan yang kita dapatkan wala adha, adha ini bisa berarti gangguan yang memenuhi 4 unsur ya. Di situ ada kelelahan, ada juga penyakit, ada kekhawatiran tentang masa depan, ada kesedihan masa lalu. Nah, ini masuk pada poin kelima. Sedangkan poin yang keenam, wala ghammin, yaitu berupa penderitaan yang amat sangat, yang bertubi-tubi yang didapatkan. Sampai yang ketujuh, hatta syauka yushakuha, duri yang menancap pada saat kita berjalan, misalnya orang ini nggak pakai alas kaki, ada duri yang tertusuk di kakinya, atau kalau pada zaman saat ini kendaraannya bocor oleh paku, sepeda motornya, mobilnya bocor oleh paku sehingga dia bisa bersabar, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali dengan 7 jenis musibah ini dia bersabar, maka Allah menghapuskan dari segala kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi inilah yang bisa kita ambil pelajaran ya. Apabila kita mendapatkan musibah apapun, maka jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan meratapi nasibnya ya. Ini juga penting ya. Kita perlu sebagai suami memberikan wasiat kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Kalaupun suatu saat Allah memanggil kita, mematikan kita lebih dulu, maka jangan sampai anggota keluarga kita ini menangis dengan ratapan-ratapan kesedihan, bahkan sampai menjerit-jerit. Jangan sampai. Menangis sesaat boleh, kemudian dia sedih juga boleh, ya, menerima takdir. Nah, tetapi jangan sampai berlebihan karena tangisan dan ratapan anggota keluarga ini menjadikan si mayit yang ada di alam kuburnya disiksa oleh Allah Ta'ala. Seperti hadis riwayat Muslim. Jadi nggak boleh niyaha, meratapi kematian ini. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita mengatakan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik. Kemudian ada hadis lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tasubbil humma, kamu jangan mencela demam. Karena orang sakit kan biasanya demam gerges ya. Jangan dicela. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Karena demam ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan manusia. Kama yudhibul kiru khobatal hadid. Seperti alat pandai besi yang bisa menghilangkan karat-karat besi. Hadis sahih riwayat Muslim. Nggak boleh mencaci, mencela, gerges ataupun humma, demam tadi ya. Karena sesungguhnya demam ini, sakit ini bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia. Seperti pandai besi yang menghapuskan karat-karat besi atau menghilangkan karat-karat besi. Ada lagi hadis yang mirip dengan ini, tabi'u bainal haji wal umroh, ikutilah haji dan umroh secara berurutan, umroh dulu baru haji, haji dulu baru umroh.
fa inna mutaba'ata bainahuma yudhibul faqr. Karena melaksanakan haji dan umrah secara berurutan itu bisa menghilangkan kefakiran. Kama yudhibul kiru khubatul hadid, sebagaimana pandai besi yang menghapuskan, yang menghilangkan karat-karat kotoran atau karat-karat besinya ya. Jadi itu akan bisa mengikis kefakiran dengan umrah dan haji ini. Inilah poin yang keempat. Berikutnya poin yang kelima, yang bisa menghapuskan kesalahan adalah doa seorang mukmin kepada saudaranya, terutama adalah dari anak yang soleh. Hadits yang sangat populer, idza matal insanu in qata anhu amalu illa min thalatha. Apabila setiap manusia meninggal, terputus amal-amalnya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali dia dari sodakoh yang terus mengalir pahalanya, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang senantiasa bermanfaat, awalatin sholihah ta'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Itu Sahih Bukhari ini. Ini hadis yang sangat populer. Jadi ada poin di sini, awalatin sholihah ta'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Anak soleh ini baik itu anak biologis, anak yang kita lahirkan, atau anak ideologis, yang penting adalah doa-doanya dari sesama muslim. Ada hadits lagi yang disebutkan sehingga yang menganjurkan kita ya untuk mendoakan jenazah, terutama di sholat-sholat jenazah itu, karena sangat bermanfaat bagi si jenazahnya. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia terus dia disolati oleh 40 orang muslim yang tidak berbuat syirik, maka Allah Ta'ala akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan ya, memberikan syafaat doa mereka untuk si mayit ini. Seperti Sahih riwayat Muslim ya. Ini kita dianjurkan ya untuk sholat jenazah, dan paling tidak 40. Semakin banyak maka semakin barokah untuk si mayit. Kemudian kita juga dianjurkan berziarah kubur untuk mendoakan si mayit. Zuru al-kubur. Berziarah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur akan bisa mengingatkan kalian semua terhadap akhirat. Hadis Sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada lagi hadis Sahih riwayat Muslim tentang doa pada saat kita berziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, kesejahteraan ataupun keselamatan ya. Kemudian poin yang keenam yang bisa menghapuskan dosa kesalahan kita adalah orang-orang yang beramal soleh untuknya, seperti orang yang memberikan sedekah ya. Para ulama telah berijma, bersepakat bahwasanya orang yang bersedekah dan dia niatkan untuk si mayit, maka pahala sedekah tersebut sampai kepada sang mayit. Demikian pula apabila dia berhaji dan umroh untuk orang yang sudah meninggal, maka itu juga bisa memberikan manfaat ya. Artinya pahalanya sampai kepada orang yang dihadiahi pahala tadi ya. Berupa sedekah, berupa haji, berupa umroh, ataukah puasa, ataukah bisa berupa qiraatu Al-Quran, paling tidak qiraatul Fatihah, kita ihdaan lil mayyit ya, kita berikan pahalanya untuk si mayit, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Yang ketujuh, hal yang bisa menghapus kesalahan kita adalah yaitu apabila seseorang mendapatkan hal-hal yang sulit yang dia alami pada saat dia meninggal dunia. Jadi yang disebut dengan dhammatul qabr dan dhaqtatul qabr, tekanan dalam kuburan. Sebagaimana Nabi bersabda, innal qabri dhaqtatan, sesungguhnya kuburan ini memiliki tekanan. Laukana ahadun najian minha naja Sa'ad ibnu Mu'ad. Jika ada seseorang yang bisa selamat darinya, tentu yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad ya.
Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabi dari Ansor yang merupakan tokoh dari Aus, suku Aus yang masuk Islam dan masuk membantu Mus'ab bin Umair menyebarkan Islam di Madinah. Dan beliau ini terluka pada perang Khandaq bahkan menyebabkan beliau meninggal dunia. Yang pada saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, Arsy Ar-Rahman bergetar, berguncang karena menghormati kehadiran ruhnya. Ihtaza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah. Arsy Allah bergetar pada saat kematian Sa'ad bin Mu'adz ini. Orang yang sangat soleh dan termasuk penghuni surga. Ternyata dia pun tidak selamat dari tekanan dan himpitan di dalam kubur. Himpitan kubur tersebut dikatakan oleh para ulama bukan termasuk azab, sebagaimana sakaratul maut yang juga bukan azab. Akan tetapi itu adalah sesuatu penderitaan yang dialami oleh seseorang sebagaimana tatkala di dunia dia sedih, dia gelisah, dia sakit, maka demikian juga di kuburan dia mengalami dhammatul atau doktotul qabr, himpitan kuburan, yang itu bisa menggugurkan dosa-dosanya atau mengangkat derajatnya. Ada riwayat yang dijadikan referensi oleh saudara-saudara kita yang uh, berdoa ya pada saat jenazah sudah dikuburkan di kuburannya ya, itu kita dianjurkan berdoa dengan kalimat-kalimat tasbih, tahlil, takbir dan sebagainya, karena saat itu ada informasi tentang Sa'ad bin Mu'adz dihimpit di kuburan tadi. Ini sekali lagi bukan adab kubur ya, ini adalah tekanan ya yang wajar. Maka Nabi membaca tasbih, tahmid, tahlil itu yang itu bisa melonggarkan kuburannya. Nah, itulah yang dijadikan dalil oleh sebagian kita yang mengamalkan membaca kalimat-kalimat thayyibat setelah jenazah dikuburkan. Yang kedelapan, yaitu keadaan di padang mahsyar. Pada saat seseorang di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengenaskan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, di bawah terik matahari yang jaraknya hanya 1 mil dengan kepala kita, dengan panas yang sangat menyengat, maka kesulitan yang dihadapi ini akan mengurangi dosa-dosanya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian juga ada yang melewati sirat, kemudian di atas sirat dia terkena cabikan-cabikan dari pisau-pisau yang ada, benda-benda tajam dan besi-besi yang tajam yang ada di atas sirat, titihan jembatan. Maka Nabi menjelaskan bahwa orang melewati sirat ini ada 3 model, yaitu ada orang yang najin muslim, dia yang selamat, yang tidak terluka sama sekali, karena di samping sirat ini ada kalalib, yaitu besi-besi yang tajam yang siap mencapai orang yang melewatinya. Yang kedua ada orang yang mukardas atau matus, yang langsung dicapik dan langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, sementara ada yang jenis ketiga adalah orang-orang yang memiliki dosa, akan tetapi dosanya tidak membuat mereka masuk neraka. Nah, mereka dihapus kesalahannya dan juga dihapus dosanya dengan sedikit siksaan di atas sirat ini. Yang kata Nabi, mereka ini wa minhum man yukhardalu thumma yanju. Ada pula orang yang tercapik-capik kemudian selamat melewatinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Capikan-capikan atau potongan-potongan yang mengenai tubuh mereka akan mengurangi dosa-dosa mereka, dan ini diantara kedahsyatan hari kiamat yang bisa menggugurkan dosa seseorang. Yang kesembilan, sebab yang bisa menghapus kesalahan adalah syafa'atus syafi'in, yaitu syafaatnya orang yang memberi syafaat. Oleh karena itu, orang-orang musyrik tidak akan mendapat syafaat. Allah berfirman tentang perkataan mereka pada hari kiamat mereka, Allahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illal mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam, dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka sehingga sekarang pada saat di akhirat kita tidak mempunyai pemberi syafaat atau penolong dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 101 ya. Para ulama mengatakan bahwa ini dalil orang-orang yang beriman
bisa memberi syafaat kepada orang lain. Seorang sahabat bisa memberi syafaat kepada sahabat karibnya jika dia beriman kepada Allah. Selain itu di sana ada syafaat para nabi dan syafaat para malaikat. Syafaat-syafaat ini bisa menggugurkan dosa-dosa orang yang masih di dalam tubuhnya terdapat dosa. Anak kepada orang tua kepada anak, kemudian juga orang-orang yang soleh-soleh, para teman yang dulu di dunia saling beraktivitas kebaikan, maka di akhirat diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk mencari teman-temannya. Ketika tidak ditemukan di surga, maka diminta untuk dicari barangkali di neraka, dan dengan izin Allah, ridho Allah kepada masing-masing ini, maka orang yang ada di neraka bisa dipindahkan ke surga atas syafaat dari teman-teman yang soleh. Yang terakhir ke-10 adalah rahmat Allah Rabbul Alamin. Selama najis dosa tersebut bukan kesyirikan, maka masih mungkin untuk diampuni Allah Ta'ala, walaupun barangkali di dunia belum sempat bertaubat. Sebagaimana Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, ya. Jadi selain dosa syirik, walaupun dia belum sempat bertaubat di dunia, pasti Allah Ta'ala ada peluang memberikan ampunan kepadanya. Tapi kalau dia pernah berbuat syirik, ini yang berbahaya, yang tidak diampuni, ya, kalau dia tidak sempat bertaubat dari dosa syiriknya. Jadi inilah 10 hal yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan bisa mendapatkannya, sehingga Allah Ta'ala memberikan ampunan dari dosa kesalahan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.